Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai materi sistem pertidaksamaan dalam matematika dan kegunaannya. Lanjut, kita masuk ke uraian materi. 1. Pertidaksamaan. Dalam sebuah persamaan matematika dikenal perubah atau variabel dan lambang atau simbol yang digunakan untuk menyatakan sembarang anggota suatu himpunan. Sebagai contoh, jika suatu himpunan berupa bilangan R, maka variabel tersebut dinamakan perubah real. Pada pertidaksamaan atau inequality ya. Jadi untuk persamaan kan equality, sedangkan pertidaksamaan inequality. Ini merupakan pernyataan matematika yang menggunakan satu perubah atau lebih dengan memakai tanda pertidaksamaan. Bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Lanjut, kita masuk ke contoh. Misalnya contoh pertidaksamaan 2x min 7 lebih kecil sama dengan x plus 1. Contoh yang kedua, 2x min 1 dibagi X plus 3 lebih kecil dari 1. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga, X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil sama dengan 9. Kemudian contoh yang D, X kuadrat min X min 12 lebih kecil dari 0. Untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan, maka dilakukan operasi pada bilangan real yang dapat dicapai dengan perubah-perubah yang ada dalam pertidaksamaan tersebut, sehingga pertidaksamaan tersebut menjadi benar. Penyelesaian pertidaksamaan akan menghasilkan bentuk dalam himpunan yang sama, yaitu dalam bilangan real, di mana penyelesaian tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan hukum dari bilangan real. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Carilah penyelesaian pertidaksamaan berikut. 2x min 5 lebih kecil dari 5x plus 7. Nah, penyelesaiannya dari pertidaksamaan ini ya. Ini ekuivalen dengan 2x min 5, keduanya nanti akan dikurangi dengan nilai yaitu 5x ya, dan ditambahkan dengan nilai 5. Sehingga ini seperti dibalik aja, 5-nya yang ke sini menjadi positif ya, dan 5 yang 5x-nya di sini menjadi negatif ya, di min 5. Sehingga 2x min 5x itu hasilnya adalah 3x ya. Sedangkan yang di sini ya, 7 di plus dengan 5 ya, plus dengan 5 itu hasilnya 12. Sehingga di sini memperoleh pertidaksamaan min 3x lebih kecil dari 12. Kemudian kalau keduanya itu dikalikan dengan min 1/3 ya. Atau ini minnya dipindah ke sini ya. Sehingga nanti didapatkan X lebih besar dari min 4. Jadi, penyelesaian pertidaksamaan di atas adalah himpunan dari X, himpunan bilangan real, di mana X-nya lebih besar sama dengan min 4. Nah, berikut diberikan contoh penyelesaian pertidaksamaan dalam fungsi kuadrat dan lainnya seperti diberikan sebagai berikut. Kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari x kuadrat min 5x plus 6 lebih kecil dari 0. Penyelesaiannya, dengan memfaktorkan ruas pertidaksamaan maka diperoleh, ini sama dengan x min 2 dikalikan x min 3 ya, lebih besar dari 0. Telah diketahui bahwa hasil kali dua bilangan real positif apabila kedua faktor positif atau kedua faktornya negatif ya. Jadi kalau keduanya itu positif atau keduanya negatif ya, hasil kalinya adalah bilangan real positif ya. Oleh karena itu, jika kedua faktornya positif maka x min 2-nya lebih besar dari 0 ya, karena positif itu kan pasti bilangannya lebih besar dari 0. Dan x min 3-nya itu juga lebih besar dari 0 ya. Sehingga diperoleh di sini x itu lebih besar dari 2 dan x lebih besar dari 3 ya. Jadi sehingga diperoleh ya, kalau lebih besar dari 2 dan lebih besar dari 3, X-nya ya lebih besar dari 3 ya. Jika kedua faktornya negatif ya, maka keduanya ya, di sini kan
perkalian ya. Jadi keduanya itu harus sama-sama negatif atau sama-sama positif ya. X min 2 lebih kecil dari 0 dan X min 3 lebih kecil dari 0 ya. Sehingga nanti diperoleh X lebih kecil dari 2 dan X lebih kecil dari 3. Dan diperoleh X lebih kecil dari 2. Sehingga penyelesaian pertidaksamaannya adalah X lebih kecil dari 2 dan X lebih besar dari 3. Sehingga bilangan satunya yang tidak ikut jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang kita bahas sebelumnya ya. Selanjutnya, penyelesaian pertidaksamaan di atas dapat pula diterangkan sebagai berikut. Ruas kiri pertidaksamaan bernilai 0 jika X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Sehingga kedua bilangan ini membagi garis bilangan menjadi 3 bagian, yaitu X lebih kecil dari 2, X lebih kecil dari 2 ya. Kemudian antara 2 sampai 3, yaitu 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 dan X lebih besar dari 3 seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini ya. Nah, nanti untuk himpunan X lebih kecil dari 2 ada di sini, X lebih besar dari 3 ada di sini, dan ini diantara ini ya, diantara 2 dan 3 ya, kira-kira ya antara itu ya 2,1 dan seterusnya ya, 2,2 dan seterusnya ya. Kemudian ujilah bilangan yang terletak pada daerah tersebut dan masukkan persoalan X kuadrat min 5X plus 5. Misalkan keduanya positif ya, pada rentang 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 ya. Maka X min 2-nya bernilai positif sedangkan X min 3-nya bernilai negatif. Sehingga ketika dikalikan keduanya bernilai negatif. Terakhir, pada bilangan X lebih besar dari 3, X min 2 dan X min 3-nya masing-masing bernilai positif sehingga hasil kali keduanya juga positif. Nah, penjelasan penyelesaian di atas dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini ya. Yang pertama, penyelesaian pertidaksamaannya ya, tabel 41 ini ya. Ketika X lebih kecil dari 2, ini negatif ya. Kemudian X lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 3, ini positif, dan X lebih besar dari 3, ini negatif. Daerah yang bernilai positif adalah ini ya, X antara 2, ini ya, X lebih besar dari 2 dan X-nya lebih kecil dari 3 ya. Sehingga penyelesaian pertidaksamaan ya, yaitu X himpunan bilangan real ya, dimana X-nya lebih kecil dari 2 atau X-nya lebih besar dari 3. Nah, berikut ini contoh penyelesaian persoalan pertidaksamaan yang lainnya ya, pada contoh yang keempat. Tentukan penyelesaian dari X pangkat 3 min 2X kuadrat min X plus 1 lebih kecil sama dengan min 1. Penyelesaian, apabila kedua ruas pada pertidaksamaan di atas ditambah dengan 1, maka diperoleh ya, ini biar jadi 0 aja ya, keduanya, sehingga nanti di sini menjadi 2 X pangkat 3 ya min 2X kuadrat min X plus 2 lebih kecil sama dengan 0. Ini persamaan ini bisa kita rubah menjadi perkalian seperti ini. X min 1, X plus 1, dan X min 2 lebih kecil sama dengan 0. Jika X min 1 dikalikan X plus 1 dikalikan X min 1 sama dengan 0 ya. Nah, ini kan lebih kecil sama dengan ya, bisa kita menggunakan sama dengan juga. Maka diperoleh X min 1 ya, X sama dengan min 1, X sama dengan 1, atau X sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita lihat tabel di bawah ini ya. Nah, di sini pada baris ini ya, menerangkan tanda nilai dibagi nilai ya, per nilai ya. Kemudian di sini kesimpulannya ya. Untuk X lebih kecil min 1 ya, dikalikan dengan X plus 1-nya ini ya, itu hasilnya negatif ya. Sedangkan jika dikalikan dengan X min 1 ini juga negatif juga. Ketika dikalikan dengan X min 2 itu hasilnya juga di sini min 1. Sehingga nanti di sini X plus 1, X min 1, X min 2 hasilnya negatif ya. Kemudian yang lainnya juga dicek ya. Untuk nilai misalnya antara min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 ya, maka di sini diperoleh untuk X plus 1, X min 1, dan X min 2-nya itu positif ya. Nah, di sini dipenuhi ya. Karena ini positif kali negatif kan jadi positif ya. Kemudian berikutnya untuk 1
lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Karena ini keduanya positif dikalikan negatif, di sini hasilnya negatif, tidak terpenuhi ya. Yang terpenuhi ini ya. Kemudian untuk X lebih besar dari 2, ini positif semua ya, ini di sini dipenuhi. Kemudian untuk X sama dengan min 1 ya, ini mendapatkan nilai min 2, ini min 3 ya, sehingga nanti di sini mendapatkan nilai 0, ini tidak dipenuhi ya. Kemudian berikutnya untuk X sama dengan 1 ya, di sini didapatkan 0 ya, di sini dianggap dipenuhi ya. Yang ini juga dipenuhi ya. Jadi penyelesaiannya untuk pertidaksamaan ini adalah X anggota himpunan bilangan real ya, dan di sini X lebih kecil sama dengan min 1, yang ini ya. Atau X, atau ini ya, sorry. 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2, yang ini ya, yang tidak terpenuhi. Jadi yang tidak terpenuhi ini merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ya. Selanjutnya contoh yang kelima. Selesaikan dari pertidaksamaan ini ya, yaitu 2x plus 6 dibagi dengan x min 2, kemudian ini lebih kecil sama dengan x plus 1. Penyelesaiannya, apabila kedua ruas ditambahkan dengan min x plus 1 ya, maka ini akan menjadi seperti ini ya, yaitu ini kan ditambahkan dengan min x plus 1 ya. Ini ditambahkan dengan min x plus 1, sehingga nanti diperoleh pertidaksamaan seperti ini ya, 2x plus 8 min x kuadrat plus x plus 2 per x min 2 lebih kecil dari 0 ya. Sehingga nanti ini ekuivalen dengan x kuadrat min 3x min 10 lebih besar sama dengan 0 ya, per 2 sama dengan 0 ya. Ini ekuivalen juga dengan x min 5 dikalikan x plus 2 per x min 2 lebih besar sama dengan 0 ya. Nilai 0 pembilang adalah min 2 dan 5, sedangkan nilai 0 penyebutnya adalah 2. Sekarang untuk mendapatkan nilai x ya, sehingga x min 5 dikalikan x plus 2 per x min 2 lebih besar sama dengan 0 ya, bisa diperhatikan tabel berikut ya. Nah ini penyelesaiannya ya. Ini untuk kolom x plus 2, kolom x min 2, kolom x min 5 ya. Ini untuk kolom x plus 2 dikalikan x min 5 per x min 2. Ini kesimpulannya ya. Yang pertama untuk x sama dengan min 2, ini negatif, negatif, negatif semua ya, tidak terpenuhi. Kemudian untuk min 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2 ya, ini positif, negatif, negatif. Di sini hasilnya positif ya, ini dipenuhi. Kemudian untuk 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 5, positif, positif, negatif, ini tidak dipenuhi. Kemudian untuk x lebih besar dari 5, positif, 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 ini dipenuhi. Kemudian untuk x sama dengan min 2 itu ini 0, min 4, min 7, 0 ya, ini dipenuhi. Kemudian untuk x sama dengan 2, ini 4, 0, min 2 tidak terdefinisi atau tidak terpenuhi. Dan di sini untuk x sama dengan 5, 7, 3, 0, 0. Ini pertidaksamaan dipenuhi. Jadi penyelesaiannya adalah x anggota himpunan bilangan real di mana min 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2 atau x lebih besar sama dengan 5. Jadi antara min 2 sampai 2 atau nanti lebih besar dari 5. Baik, demikian untuk materi utama kali ini. Di sini ada latihan, jika teman-teman ingin mengerjakan dipersilahkan ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.